Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, kita berjumpa lagi di salah satu program unggulan kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yaitu Podcast Ceria, menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Kali ini kita akan membahas sebuah isu, sebuah tema yang sedang sangat banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas, entah itu bapak-bapak yang sedang di warkop atau ibu-ibu yang sedang berbelanja di mamang-mamang sayur, atau bahkan mungkin para remaja yang sudah mulai paham tentang isu ini ketika mereka sedang nongkrong di coffee shop. Apakah tema itu? Kali ini kita akan membahas tentang pilkada yang dibingkai dengan moderasi beragama dalam tema Moderasi Beragama, Amankan Suasana Jelang Pilkada. Baik, kali ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Marzuki Rais. Beliau adalah pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cirebon. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Bapak, terima kasih di sela-sela kesibukannya yang sangat padat sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Ceria ini. Sudah diundang di podcast Kementerian Agama. Ya, ini istimewa nih Pak. Biasa. Bapak tamu pertama dari luar kantor nih Pak. Oh, luar biasa. Iya betul, ini spesial nih. Kehormatan sekali. Bapak sudah siap ya Pak? Kita akan mengulas lebih lanjut. Ya, silakan. Oke. Mudah-mudahan nanti pertanyaan nggak kayak ujian. Enggak, aman Pak. Kita Sudah ngobrol ahli. saja kan? Iya betul. Kalau ngobrol dengan ahli pasti meskipun cuma obrolan, informasi yang didapatkan, pengetahuan yang didapatkan juga banyak ya teman-teman ya. Oke. Baik Bapak, sebelum kita mengulas lebih banyak tentang korelasi antara moderasi beragama dengan pilkada, sebelumnya saya ingin bertanya dulu Pak. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan moderasi beragama gitu, khususnya bagi kita sebagai warga Indonesia yang biasa hidup dalam keberagaman? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Nah, yang berikutnya soal moderasi beragama. Ini kan satu program yang sangat strategis yang sedang diusung oleh Kementerian Agama ya. Ini sebenarnya sudah lama. Awal munculnya mungkin sejak tahun 2017 sebenarnya, tapi kemudian booming dan menjadi satu program yang terarah itu sekitar tahun 2020, dan tahun 2021 kemudian baru disampaikan ke masyarakat secara luas dengan sistem dan modul yang jelas arahnya gitu. Karena sebelumnya baru sekedar wacana atau diskursus yang ada di forum-forum seminar-seminar gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai jelas. Kenapa kemudian moderasi beragama ini penting? Pertama, ini kan karena Indonesia beragam dari suku, dari bahasa, dari etnis, dari agama. Nah, itu kan sangat berpotensi antara satu dengan yang lain itu kan merasa paling benar, merasa paling berhak, merasa paling memiliki Indonesia kan gitu. Sehingga kemudian seolah yang lain itu tamu, yang lain itu pendatang. Ya, sehingga kita sering mendengar ada diskriminasi dalam berbagai bentuk ya. Apakah dalam isu-isu agama, dalam isu-isu etnis. Kita mendengar ketika awal-awal reformasi kan banyak sekali konflik terjadi. Iya, betul. Baik konflik etnis kayak Dayak dengan Madura, atau isu konflik antara agama kayak di Ambon, itu kan juga kan dulu lama sekali itu, 2 tahunan kira-kira konfliknya itu. Nah, menyadari hal itu, saya kira tepat ketika kemudian Kementerian Agama memunculkan istilah moderasi beragama. Karena sisi lain sebenarnya moderasi beragama juga sudah sangat lekat dengan tradisi keagamaan di Indonesia sebenarnya. Kayak NU, Muhammadiyah itu kan sudah biasa sebenarnya itu, untuk saling menghargai. Beriringan gitu ya Pak. Apalagi dalam tradisi pesantren kan kita sudah biasa disuguhkan pada berbagai macam pendapat ya. Dalam kitab-kitab fikih kan, itu kan biasa, fikih khilafun misalnya itu kan. Dalam satu hukum itu kan kayaknya hampir tidak pernah ada yang tunggal di dalam fikih itu. Betul. Ya, hukumnya A misalkan nanti seperti apa, imam ini bicara lain, imam lain hukumnya lain, itu sudah biasa. Cuman sekarang ini kan karena banyak orang-orang yang mungkin juga sebenarnya belum terlalu menguasai pemahaman keagamannya, tapi merasa giroh keagamannya tinggi. Karena saya misalkan sebagai orang beragama harusnya saya itu begini. Jadi banyak juga yang kemudian orang beragama berdasarkan perasaan gitu.
Jadi harusnya sih begini, gitu misalkan. Harusnya sih orang beragama itu tidak berteman dengan orang yang berbeda agama. Iya, karena agama kita misalkan menyuruh kita untuk kuat pada agama kita. Nanti kalau kita berteman, nanti kita akan terbawa atau apa luntur. Nah itu kan jadi masalah, jadi salah gitu loh. Iya. Kita disuruh lita'arofu kan, ya kan di dalam Al-Qur'annya sudah jelas kan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Nah itu kan sebenarnya sudah jelas. Apalagi kemudian juga tidak ada satu kelompok yang merasa paling atau perorangan juga yang paling. Karena inna akramakum indallahi atqakum kan itu. Nah cuman realitasnya kemudian banyak orang yang merasa paling. Nah itu dalam konteks moderasi beragama kemudian ada materi namanya udara asumsi. Ya itu kan sebenarnya mengudara asumsi prasangka yang selama ini ada gitu. Jadi merasa bahwa yang lain itu salah. Padahal sebenarnya kita nggak pernah tahu apa sih ajaran dari agama yang lain itu. Jadi kita hanya berprasangka, berasumsi saja gitu. Nah itu yang kemudian membuat moderasi beragama penting. Nah dalam konteks tadi disampaikan soal pilkada ya, saya kira juga ini juga penting. Karena kan pilkada juga seringkali kemudian menyeret kita pada sikap-sikap fanatik yang berlebihan. Fanatik dalam hal ini adalah dukungan kita itu. Iya, terhadap calon kan gitu. Betul, pasangan calon saya lah yang visi-visinya paling bagus, paling apa, yang paling merasa paling bisa akan membenahi daerah tersebut. Betul, yang paling harus didukung gitu. Nah, pada akhirnya kan gitu. Udah yang lain itu salah, yang itu jelek. Kemudian dicarilah berbagai macam alasan. Kemudian kesalahan-kesalahannya mungkin ya itu kan kemudian dibuka karena dia ya tentu sebagai tim sukses kan dia pengen agar calonnya itu kemudian yang menang. Tapi dalam konteks moderasi beragama ini sesuatu yang tidak pas, ya, tidak benar kalau kemudian ketika kita kampanye menjelek-jelekan orang lain atau pasangan calon yang lain. Dalam undang-undang pilkada juga sudah ada, itu kan nggak boleh, itu pidana. Black campaign itu itu kan pidana juga. Saya lupa di pasal berapanya nanti bisa tapi itu ada sebenarnya terkait dengan larangan itu. Nah, ini yang saya kira perlu disadari oleh seluruh tim kampanye dan juga oleh seluruh para masyarakat pemilih ya. Bahwa nanti pada saat tanggal 27 yang tinggal beberapa hari ke depan ini saya kira masyarakat pemilih tidak harus terbawa pada asumsi-asumsi yang disebarkan oleh siapapun ya. Saya kira saya tidak menuduh orang per orang atau kelompok siapapun, tapi kita memilih berdasarkan hati nurani kita. Berdasarkan hati nurani. Nah, baik. Ya, karena sikap moderat juga sebenarnya itu dikembalikan pada hati nurani kita gitu, yang tentu didasarkan pada pengetahuan ya, pengetahuan kita. Maka caranya bagaimana dalam konteks pilkada ya kita harus baca visi misi dari masing-masing pasangan calon. Cari yang paling pas. Jejak, yang paling pas dengan kita, yang paling sesuai dengan keinginan kita ke depan. Kira-kira kalau dalam konteks Kabupaten Cirebon ini pengen kayak apa Kabupaten Cirebon ke depan. Jadi kan antara satu dan orang lain juga punya pandangan dan punya keinginan yang berbeda-beda ya Pak ya. Nah dalam konteks moderasi beragama kita tidak boleh kemudian menyalahkan pilihan orang lain dan memaksa kemudian orang harus ikut pada pilihan kita gitu. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kita harus menghargai pilihan orang lain. Menghargai pilihan orang lain. Jadi intinya moderasi beragama hubungannya dengan pilkada adalah itu ya Pak ya. Dalam konteks pilkada itu. Jadi kita menghargai bahwa orang lain juga punya pilihan. Orang lain punya pertimbangan kenapa milih A, kenapa milih B, kenapa milih C, D dan seterusnya itu. Itu punya pertimbangan dan itu harus kita hargai. Betul. Gak boleh kemudian kita, kamu milihnya itu kan orangnya begini-begini. Ya, gak apa-apa silahkan. Kalau kemudian justru kalau kemudian kita saling menyalahkan ini kemudian jadi konflik kan. Iya betul. Karena tentu orang tidak mau pilihannya disalahkan oleh orang lain. Kan? Pasti. Iya. Baik, Bapak. Jadi sebenarnya kembali lagi ke konteks pilkada ya Pak. Kita sudah mengerucut ke konteksnya pilkada. Jadi sebenarnya bagaimana peran dari pemahaman terhadap moderasi beragama ini untuk bisa mengamankan, untuk bisa mendinginkan suasana jelang pilkada ini? Ya, pertama saya kira gini, masing-masing kelompok, masing-masing pemilih itu harus memahami bahwa setiap orang punya pilihan. Betul. Setiap calon itu adalah yang terbaik untuk saat ini. Ya. Dari kalau dalam konteks Kabupaten Cirebon itu kan misalkan ada 8 orang ya, karena 4 pasangan calon kan. Ya kita itu adalah yang terbaik untuk hari ini. Karena itu yang diusung oleh partai politik.
Betul. Ya, karena kan syarat untuk maju hari ini kan bisa lewat perseorangan atau lewat partai politik. Iya. Nah, hari ini kebetulan di Kabupaten Cirebon tidak ada perseorangan kan, semua lewat jalur Iya. partai politik, baik yang ada di parlemen maupun non parlemen. Itu adalah warga negara Indonesia atau masyarakat Kabupaten Cirebon yang terbaik yang saat ini ingin sama-sama membenahi Kabupaten Cirebon. Maka harus kita hargai. Mungkin lewat jalannya beda-beda kan. Karena nggak mungkin satu partai mengusung dua calon, kan nggak bisa, ya kan? Jadi harus sesuai dengan aturannya kan. Iya. Ada yang lewat partai ini, nah itu kita hargai gitu. Jangan kemudian merasa partai saya yang paling besar, partai saya yang paling benar, yang lain salah. Nah itu dalam konteks moderasi beragama itu yang tidak boleh, termasuk juga pilihan. Iya. Silahkan orang mau milih mana saja. Yang penting sebenarnya hari ini bagaimana kita ikut berpartisipasi, datang ke TPS ya. Jangan kemudian ngomong kemana-mana menjelek-jelekan pasangan tapi dia sendiri nggak nyoblos, golput ya Pak. Nah, ya, apalagi kemudian kampanye golput, nah itu pidana. Itu nggak boleh itu. Kampanye golput itu. Betul. Itu bisa pidana. Ya. Iya. Tapi kalau hak kita tidak disalurkan itu boleh. Iya. Itu nggak masalah. Tapi nggak boleh ngajak-ngajak orang ya? Nggak boleh ngajak-ngajak orang. Itu ekstrim namanya. Dalam konteks moderasi itu ekstrim, ngajak orang untuk tidak memilih. Iya, ya. betul. Tapi secara mendasar saya kira bahwa dalam konteks moderasi beragama, pilkada ini adalah cara pergantian kepemimpinan yang moderat. Oh. Itu juga yang perlu digarisbawahi ya, karena kita tahu bahwa hari ini kan ada kelompok-kelompok juga yang menginginkan khilafah. Iya. Dalam konteks sistem khilafah, pergantian kepemimpinan kan tidak dengan cara musyawarah. Itu. Kan dengan cara turun-temurun itu kan yang ditunjuk oleh, atau kalau pengen ganti tapi belum masanya kan harus ada penggulingan, ada kudeta. Iya. Nah itu yang menurut saya dalam konteks hari ini nggak pas kan. Pas ya Pak, sudah tidak relevan lagi dengan situasi kita saat ini ya, jadi Pak. dalam konteks moderasi beragama pertama juga saya kira pilkada ini adalah proses pergantian kepemimpinan yang sangat moderat. Iya, karena dilakukan dengan cara musyawarah. Ya, musyawarahnya tentu bukan musyawarah yang kita hadir dalam satu forum gitu kan. Tapi karena ini jutaan orang, ya caranya melalui TPS itu, musyawarahnya kita lewat voting itu. Jadi masing-masing bisa menyalurkan kira-kira siapa yang akan dipilih. Betul. Jadi sebenarnya moderasi beragama dengan pilkada itu beriringan ya Pak ya? Beriringan, jadi menjadi bagian dari praktek moderasi beragama saya kira kan. Karena di indikator moderasi beragama itu kan ada pertama anti kekerasan misalkan. Dalam konteks pilkada ya kita menghargai orang lain, pilihannya tidak boleh juga kemudian kita melakukan kekerasan, baik menanggapi tanda kutip ya serangan lawan misalkan tidak boleh dengan menggunakan kekerasan. Kemudian toleransi itu kan ya kita menghargai pilihan orang lain yang berbeda itu. Meskipun kita merasa sebagai partai besar ya kita harus toleran terhadap orang yang memilih bukan yang pilihan berbeda kita dengan yang kita berbeda ya Pak itu. ya. Betul. Ya. Kemudian yang berikutnya taat pada konstitusi. Ya ini adalah kita sedang menjalankan konstitusi yang hari ini pilkada ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah menghargai adat tradisi atau kebiasaan itu di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau 4 indikator moderasi beragama kan itu. Nah dalam konteks pilkada mungkin juga nanti ada TPS yang punya tradisi keunikan khusus. ya. Unik, betul. Ya ada tradisi khusus yang dijalankan. Misalkan ini dalam konteks bagaimana kemudian dia berbeda dengan yang lain. Atau juga misalkan dalam konteks kampanye yang menggunakan adat lokal. Misalkan ada dalam masyarakat kita misalkan ada muludan, ada mungkin dihadiri betul. Ya nggak apa-apa, yang penting kemudian dia tidak melanggar aturan-aturan pilkada. Oke, baik Bapak. Selanjutnya adalah dalam kondisi jelang pilkada ini Bapak, jadi sebenarnya apa menurut pengamatan Bapak tantangan terbesar yang dihadapi oleh kita dalam tetap mengaplikasikan moderasi beragama juga menjaga supaya pilkada tetap aman sentosa gitu Pak. Tantangan terbesarnya apa Pak? Iya, pertama saya ingin mengapresiasi dulu ya karena sampai hampir menjelang berakhirnya masa kampanye ini kan hampir kita tidak mendengar ada konflik yang adem gitu tajamnya. rasanya ya Pak ya. Iya. Saya kira kalau yang kondusif.
hidupnya tahu pada masa awal-awal reformasi, setiap kali pemilu ya, Iya. karena waktu itu kan yang paling santer itu pemilu ya udah gitu. Itu kan hampir selalu ada korban. Ketika masa kampanye itu Iya, antara satu pendukung dengan pendukung yang lain atau satu anggota Sering partai bentrok dengan itu ya, Pak? itu sering bentrok. Iya. Itu hampir ketika kampanye itu ada korban, ada yang meninggal kalau dulu ya. Itu di Cirebon dulu seperti itu. Ada 1 atau 2 orang gitu. Iya, iya. Nah, alhamdulillah hari ini saya kira sudah sudah tidak terdengar lagi ketika masa-masa kampanye kemudian ada bentrok, ada apa. Ya memang ini kan masih hal-hal yang bersifat umum ya di tengah-tengah masyarakat kita, menganggap bahwa pertama calonnya yang paling benar dan berharap orang lain itu kemudian memilih apa yang kita pilih. Nah, ini yang perlu kesadaran dari masyarakat bahwa setiap orang itu kan dibekali dengan akal ya. Betul, betul. Dengan akal, sehingga kemudian juga dia bisa menalar, bisa memilah mana menurut dia calon yang pas dengan, dan itu harus dihargai oleh calon lain. Boleh mengajak tapi nggak boleh memaksa gitu ya, Pak? Ya, boleh mengajak, karena itu yang namanya kampanye. Kampanye, kita iya, menyampaikan, mengajak. Betul, menyampaikan betul, kepada betul. masyarakat, kepada pemilih terkait dengan visi misi, sehingga kemudian dia tertarik. Nah, kalau kemudian dia punya pertimbangan lain ya sudah, nggak ada masalah, jangan kemudian dipaksakan juga gitu. Nah, itu yang tidak boleh, artinya kan itu melanggar dari toleransi, nanti bisa jadi nanti ada kekerasan, dari indikator moderasi beragama kan misalkan nanti kekerasan, nah itu yang tidak boleh saya kira. Jadi ini yang harus disadari oleh pemilih maupun oleh tim kampanye ya, dari masing-masing pasangan calon itu, bahwa masing-masing orang itu punya pilihan gitu. Apalagi saya kira dalam konteks hari ini ya, di mana kita ini kan sebenarnya sudah bukan lagi pada masanya dulu, di mana kemudian ketika ada perbedaan itu direspon dengan kekerasan. Tapi kan bagaimana perbedaan itu menjadi satu kekuatan yang kita bisa merumuskan bersama untuk mengancam masa depan. Iya, 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 iya. Nah itu, jadi kalau dalam konteks pemilu ya, bahwa ini adanya 4 pasangan calon ini kan sebuah realitas. Iya, iya. Tapi bagaimana keempatnya ini kemudian bisa berjalan beriringan untuk merumuskan Cirebon kira-kira ke depan kayak apa. Iya. Bahwa masing-masing punya visi misi, Betul. ya, punya Untuk rencana ke kemajuan depan, si Cirebon. A mau begini, si B. Ya itu nggak apa-apa ditawarkan ke masyarakat, tapi masyarakat juga kan punya pilihan sendiri. Betul, gitu, betul, kira-kira ke betul, depan betul, kayak betul, apa. betul. Masyarakat berhak untuk memilih ya, Pak ya. Iya, Siapa betul saja yang juga itu. menurut masyarakat paling pas untuk membawa Cirebon ke depan menjadi lebih baik. Baik Pak, tadi sempat Bapak ceritakan bahwa di awal masa reformasi kalau ada pilkada ini konfliknya lumayan keras tiba-tiba ya, sampai ada korban jiwa gitu. Jadi sebenarnya pelajaran apa Pak yang bisa kita petik supaya kita bisa lebih mengaplikasikan toleransi, khususnya toleransi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya jelang pilkada ini ya Pak? Dengan saya kira pengalaman tersebut. Iya, saya kira kalau moderasi beragama ini kan mengajarkan kepada kita untuk menghormati di tengah-tengah perbedaan yang ada itu. Iya, 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 iya. Sehingga kemudian dalam segala hal saya kira bukan hanya terkait dengan pilkada, Iya. Termasuk juga dalam kehidupan Iya, sehari-hari betul, ya, dalam di mana kehidupan sehari-hari, kemudian betul. bahwa kita harus menyadari kita ini hidup di tengah-tengah lingkungan yang berbeda. Iya, Kita mau mencari lingkungan yang sama itu hampir tidak tidak mungkin. akan pernah ada dan tidak mungkin ya, Iya, karena iya, memang iya. kita diciptakan ini kan memang berbeda-beda. Betul, betul, Ya, betul. meskipun kita berpikir saya pengen hidup di daerah yang seluruhnya Muslim, meskipun di seluruhnya Muslim juga pasti dalamnya ada yang Iya. berbeda lagi. Iya, Nanti dari sisi paham keagamaannya. Atau misalkan saya pengen hidup dalam satu masyarakat yang paham keagamannya sama, misalkan NU. Di dalam satu komunitas NU juga pasti akan ada berbeda. Iya, Ya, iya. jadi kita Betul tidak bisa sekali. menghindari karena perbedaan itu ya sunatullah gitu. Iya, Tapi iya, bagaimana iya. kita memanfaatkan perbedaan itu untuk satu kepentingan bersama ke depannya gitu. Jadi ibarat kita mau ke Jakarta. Iya. Ya. Ini pilihannya mau lewat tol, mau jalan umum, mau naik kereta atau mau naik apa itu terserah. Betul, Ya, betul. kan tujuannya sama kan gitu. Nah Iya, itu kira-kira termasuk apakah dalam konteks pilkada, dalam konteks kehidupan, kan sebenarnya kita ini sedang menjalankan satu amanat untuk sampai pada tujuan itu.
Nah, Iya. yang penting bagaimana kita menghargai pilihan masing-masing itu. Baik, jadi selanjutnya menurut Bapak, cara yang paling efektif yang bisa kita gunakan bersama-sama nih untuk saling mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai moderasi beragama, baik dalam situasi saat ini jelang pilkada maupun dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang paling efektif gitu Pak, untuk saling mengedukasi, saling menyebarkan informasi gitu tentang moderasi beragama bagaimana Pak? Ya, pertama ini harus kembali kepada diri masing-masing ya. Saya kira dari mulai masyarakat secara umum maupun orang-orang yang merasa punya basis massa. Iya. Ini harus menyadari bahwa pilkada ini kan hanya sebuah proses. Betul, ini sebuah. Kita ini kan berprosesnya hanya beberapa bulan. Iya. Jangan sampai kemudian beberapa bulan itu kemudian menghancurkan sistem yang sudah ada, ya sistem kemasyarakatan. Betul Pak. Iya. Hanya ingin agar apa yang menjadi pilihannya itu menang. Tapi tapi bekasnya. kemudian sistemnya kemudian hancur misalkan kan gitu. Nah itu yang kita harapkan. Kemudian kembali kepada masing-masing untuk menyadari bahwa ini hanya sebuah proses, hanya sebuah wasilah jalan saja untuk sampai pada tujuan mendapatkan kepala daerah. Meskipun sebenarnya kepala daerah sendiri juga kan sebenarnya wasilah juga kan untuk mengantarkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera kan itu sebenarnya. Iya. Nah, proses mengantarkan ini wasilah, nanti ketika sudah jadi ke arah sana juga ini tugas lagi. Karena kita juga harus mengontrol pimpinan ini. Ya, jadi jangan sampai kemudian juga ketika sudah jadi dibiarkan. Dia mau berbuat apapun sudah dianggap benar terus misalkan. Nah, ini juga saya kira penting ya, bukan hanya mengantarkan calon pimpinan kita untuk menduduki puncak pimpinan di kepala daerah, tapi juga kemudian kita tetap mengawasi, mengontrol agar kemudian apa yang sudah dia janjikan pada masa pemilu itu benar-benar terrealisasikan ya Pak ya. Nah, saya kira tanggung jawab dalam konteks orang yang moderat itu juga tentu harus ke sana. Jadi jangan juga itu calon saya sudah jadi, udahlah saya biarin saja. Oke, jadi karena tujuannya kan sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat ini kan. Betul Pak, betul. Nah, itu juga harus terus kembali mengingat itu ya Pak bahwa dari awal tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu. Jadi bukan hanya sekedar mengantarkan udah jadi kemudian misalkan jadi terpilih menjadi bupati setelah itu sudah, tapi tetap harus mengawasi juga ya Pak. Bahkan mungkin sampai tahap mengevaluasi Pak, berani mengkritisi ketika ada sesuatu yang mungkin nggak pas gitu, sampai pada tahap situ nggak Pak? Ya, saya kira juga penting itu. Itu harus, makanya tadi saya sampaikan, jadi tugas kita bukan hanya sekedar mengantarkan orang untuk sampai pada posisi tertentu, tapi juga kan mengawal bagaimana dia mengimplementasikan dari janji-janji pada masa kampanye. Di dalam visi misinya itu terus bisa kita evaluasi, ya kita monitoring dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Kayak misalkan ketika masa kampanye dia menyampaikan apa keinginannya ke depan. Kalau saya kemarin lihat di debat kan ada yang pengen ngasih motor untuk RT, ada yang berjanji nanti jalanan nggak ada yang berlubang di Kabupaten Cirebon ini dan lain sebagainya. Ya, itu yang terus kita kawal, kita tagih nanti. Ditagih janjinya gitu. Ditagih ya Pak. Itu karena moderasi beragama juga kan pada hakikatnya untuk mencapai kehidupan sejahtera, kehidupan di masyarakat yang saling menghargai satu dengan yang lain, gitu, dan seterusnya itu. Jadi kalau mungkin selama ini kita hanya menganggap bahwa moderasi beragama itu fokusnya pada agama, tapi kan sebenarnya lebih luas ya bagaimana kita sebenarnya membenahi mental model kita ini. Jadi bukan hanya terkait dengan agama, tapi juga dalam konteks kehidupan keseluruhan sehari-hari itu. Di mana masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang beragama, jadi segala hal kehidupannya itu harus punya landasan agama lah kira-kira gitu. Nah, termasuk dalam hal politik, saya kira kan juga punya landasan agamanya kan, bahwa kita ini harus ada pemimpin, tapi jangan lupa bahwa pemimpin juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Itu secara pribadi. Secara kolektif ya kita harus mengontrol tadi itu. Iya, betul. Oke, selanjutnya Pak, kita kalau dari tadi kan sudut pandangnya dari kita mengajak masyarakat untuk lebih paham tentang moderasi beragama. Nah, sekarang kalau misalkan nih pemahaman masyarakat kan nggak merata nih Pak tentang moderasi beragama, tapi
masyarakat punya keinginan untuk tetap berkontribusi nih Pak dalam mencegah terjadinya misalkan konflik atau suasana panas atau politisasi agama gitu jelang pilkada ini. Selanjutnya apa Pak yang bisa masyarakat lakukan dengan beragam pemahaman tentang moderasi beragama ini supaya bisa turut berkontribusi mengamankan suasana jelang pilkada ini Pak? Ya, biasanya kalau dalam masa-masa akhir ya, ini kan yang sering jadi pembicaraan itu adalah soal serangan fajar. Oh, serangan fajar. Baik. Ya, dalam konteks moderasi beragama, saya kira ini sesuatu yang melanggar ketentuan hukum, aturan, karena money politik itu kan tidak boleh. Iya. Nah, kalau orang yang moderat itu saya kira harus berkata no terhadap amplop yang akan diberikan. Ditolak ya Pak? Ditolak harusnya. Tapi kalau butuh gimana Pak? Ya butuh ada masanya nanti. Ada masanya. Ya. Oke. Ada masanya di mana kemudian ketika dia sudah memimpin itu yang akan kita tagih. Oh, baik. Ya, jadi jangan berpikir kalau dalam bahasa Cirebon kan, ya mumpung lagi masae kampanye, lagi masae DWK lagi ngobrol, upai. Coba dipikir kalau kemudian kalau di dalam amplop kira-kira isinya berapa? Kan paling 20.000, paling besar kan 50.000. Oh gitu. Iya kan? Itu untuk beli apa kira-kira? Kita hanya dapat beli apa dari uang segitu? Tapi ingat bagi calon, 50 kali sekian juta amplop, itu miliaran yang harus disiapkan. Tentu ketika jadi dia harus berpikir untuk mengembalikan modal itu. Maka kita jangan berpikir untuk mendapatkan pembangunan atau fasilitas sebagaimana yang dia janjikan, karena dia sedang sibuk untuk mengembalikan modal. Nah itu makanya kemudian kenapa harus kita tolak? Iya. Karena itu 20 atau 50.000 itu dapat apa sih? Kira-kira berapa hari itu habisnya? Nggak akan sampai sebulan, sehari juga kadang paling sesaat lah kemudian kita belikan selesai kan. Betul. Tapi kalau kemudian menghambat pembangunan karena si calon ini juga berpikir harus kembalikan modal, itu kan panjang sekali penderitaan kita. Iya. Nah ini saya kira yang harus disadari oleh masyarakat ya sebagai pemilih dalam konteks pilkada besok itu. Jadi kita jangan juga berpikir aji mumpung, tapi ternyata kemudian membawa penderitaan yang begitu panjang bagi kita. Lagi-lagi dalam konteks moderasinya ya ini kita berarti tidak taat pada konstitusi. Baik. Berarti jangan cuma melihat kesempatan nih mumpung nih gitu, tapi kita berusaha untuk punya pola pikir yang lebih luas lagi ya Pak ya, bahwa oke, untuk diri kita sendiri nominal segitu nggak seberapa, tapi kita mencoba untuk mengkalkulasi bahwa itu kalau dikalikan ribuan orang sudah berapa yang harus dikeluarkan dan kemudian berpikir lebih jauh lagi bahwa itu berarti akan nanti berdampak pada pembangunan. Ternyata berdampak, berarti uang 20-50 ribu yang kita terima itu ternyata berdampak sebesar itu terhadap itu pembangunan. Itu sumber penderitaan ya, kita itu. Jadi sumber penderitaan gitu ya teman-teman. 20-50 ribu itu jadi sumber penderitaan kita. Nah betul. Iya, jadi kita harus lebih waspada lagi ya Pak ya, dan pola pikir kita juga harus lebih dimoderasi lagi nih supaya berpikir lebih jauh ke depan. Ya selanjutnya Bapak, ini pilkada sudah sangat dekat ya Pak ya, sudah mepet banget sebenarnya, sudah beberapa hari lagi. Sebenarnya bagaimana peran organisasi masyarakat, juga tokoh masyarakat dalam kembali lagi menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat kita supaya sama-sama kita bisa menjaga suasana kondusif jelang pilkada ini Pak? Iya, pertama saya mengapresiasi ya selama masa kampanye ini kan suasananya sangat kondusif ya. Iya betul sekali. Artinya di luar itu kan kita tidak mendengar ada konflik yang sampai sampai bentuk fisik ya, kekerasan itu. Nah, saya kira ini suasana ini yang perlu terus dijaga dan terus ditingkatkan karena kampanye ini kan kayaknya sehari lagi ya. Ini kan terakhir kampanye tanggal 23 ya, kalau salah kan sampai besok berarti. Iya. Karena nanti 3 hari itu untuk masa tenang kan, berarti nanti tanggal 24, 25, 26 ini masa tenangnya, 27 nanti kita akan memilih. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia khususnya misalnya di Jawa Barat dan Cirebon ini kan masing-masing berafiliasi kepada organisasi tertentu. Hampir seluruh kita saya kira kita berafiliasi dengan organisasi tertentu ya. Apakah isu meskipun nggak terlalu terlihat jelas ya Pak, tapi pasti berafiliasi. Ormas keagamaan atau kepemudaan atau
identitas-identitas lainnya ya, misalkan kayak kesukuan apa itu kan juga kan ada. Nah, maka penting saya kira ini kita meminta kepada tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas untuk mengimbau, menyampaikan kepada para anggotanya untuk terus menjaga suasana yang kondusif ini sampai pada pemilu nanti. Harus juga disampaikan bahwa masing-masing kita punya pilihan dan itu harus dihargai ya. Kita harus toleransi terhadap pilihan orang lain. Tidak boleh memaksakan harus memilih pilihan kita atau mengajak orang lain agar kemudian memilih sesuai dengan pilihan kita. Termasuk juga saya kira pimpinan ormasnya jangan sampai juga memaksa anggotanya untuk memilih sesuai keinginan pimpinannya itu. Yeah. Hargai juga pilihan anggotanya kalau kemudian berbeda dengan pilihan dia karena dia punya argumentasi sendiri, punya pertimbangan sendiri gitu. Sekali lagi boleh mengajak tapi tidak boleh memaksa ya Pak? Nah, tidak boleh memaksa. Jadi dan ya mengimbau kepada anggotanya agar tetap menjaga suasana kondusif, tidak memaksakan kehendak kepada yang lain. Termasuk dianya juga tidak memaksa kepada anggotanya itu. Itu yang penting. Kadang kan relasi kuasa kan berbeda ya. Karena merasa sebagai pimpinan, maka kemudian bawaannya harus tunduk. Nah, dalam konteks moderasi beragama kan nggak boleh. Karena yang namanya pemilu itu kan harus jujur, adil, kan itu ya, demokratis. Jadi tidak boleh ada paksaan karena langsung disampaikan. Termasuk juga kemudian tidak boleh ada pat gulipat dalam artian gini. Jangan sampai kemudian ada anggota saya yang lagi sakit, maka kemudian saya akan mewakili untuk mencoblos. Nah, itu nggak boleh. Mewakili mencoblos. Nggak boleh. Mewakili mencoblos nggak boleh. Itu namanya tidak langsung kan diwakilkan. Jadi meskipun orang tua kita sakit, tapi itu nggak boleh diwakilkan oleh tetap anaknya. Yang bersangkutan yang harus langsung. Makanya kemudian karena kebetulan saya juga dulu KPU ya. Saya komisioner, jadi kalau dulu itu ada TPS keliling ke rumah sakit itu. Jadi datang ke kamar-kamar pasien itu. Itulah bagaimana KPU memfasilitasi biar kemudian suara ini benar-benar terjaga rahasianya dan jujur langsung disampaikan oleh pemilik hak suaranya itu. Oke. Baik Bapak. Selanjutnya sebagai closing statement Pak, boleh minta tolong disampaikan pesan Bapak, himbauan juga serta harapan Bapak sebagai di sini konteksnya Bapak sebagai perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Cirebon. Pesan Bapak untuk masyarakat agar tetap menjaga persatuan, menjaga kerukunan, keamanan dan kenyamanan jelang pilkada ini. Oke, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Cirebon ini kan beragam dari sisi agama, dari sisi suku, ya, bahasa juga yang besar kan saya kira di sini ada Sunda juga kan ada Jawa Cirebon. Nah tentu dengan keragaman ini di tengah-tengah menjelang kita pilkada bisa menjadi sumber-sumber masalah. Oleh karena itu saya mengapresiasi suasana kondusif yang selama ini sudah ada dan berharap sampai pilkada nanti tanggal 27 bahkan sampai pengumuman ini, ya Pak? Sampai pengumuman, sampai akhir ya, sampai pelantikan itu kita berharap akan seperti ini, artinya kondusif, masing-masing bisa menjaga diri, menahan diri untuk tidak memaksakan keinginannya kepada pihak-pihak yang lain. Kepada para pimpinan ormas ya, saya kira tadi saya sampaikan karena hampir seluruh masyarakat Cirebon ini kan berafiliasi ke ormas tertentu ya, maka kemudian juga bisa menghimbau kepada anggotanya agar tetap menjaga suasana kondusif ini sampai selesainya pilkada ini ya, dan ya sebenarnya bukan hanya sampai pilkada tapi seterusnya lah. Ya, ada riak-riak terkait dengan persoalan keagamaan, persoalan politik ya, dan persoalan-persoalan lainnya saya kira bisa diselesaikan melalui jalur-jalur yang sah, ya kan? Dalam konteks pilkada misalkan nanti itu kan ada lewat MK. Ada Mahkamah Konstitusi jalurnya. Kalau dalam praktek sekarang ada masalah, ada Gakumdu ya. Penegakan hukum terpadu. Ada juga Bawaslu. Kita bisa laporkan ke situ, nggak harus kemudian kita main hakim sendiri gitu. Nah, itu kan yang justru kemudian kita melanggar hukum pada akhirnya. Nah, maka kemudian itu bisa dilakukan lewat jalur-jalur yang sah dan resmi sehingga kemudian kita bisa mencapai pada tujuan bersama ya. Karena sekali lagi bahwa tujuan pilkada ini kan sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon. Jadi jangan dinodai
dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya itu tidak menjadi tujuan utama dari adanya pilkada itu. Itu saya kira. Baik Bapak, terima kasih. Semoga Sama-sama. apa yang sudah diuraikan oleh Bapak tadi detail sekali ya, karena memang Bapak selain sekarang sebagai bagian dari FKUB juga ternyata pernah menjabat sebagai komisioner KPU, ternyata Ya. nyambung sekali ya Pak. Ya, Berarti rekomendasi insya Allah Pak lah. Kepala Masih tidak ingat. salah ya Pak. Baik, teman-teman semua sahabat ceria, demikian bahasan kita pada kali ini dengan tema moderasi beragama amankan suasana jelang pilkada. Semoga semua yang sudah kita bahas siang hari ini, pada hari ini bersama dengan Pak Marzuki ini bisa semakin membuat kita mawas diri ya Pak. Dan tadi pesan Bapak terakhir adalah menjaga diri ya Pak. Masing-masing Ya. kita harus menjaga diri supaya kita bisa berkontribusi dalam menjaga suasana kondusif dalam pilkada ini. Baik, demikian obrolan kita pada siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik selanjutnya. Kita cukupkan sekian. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat. Sama-sama. Ilmunya Amin. luar biasa. Waktunya juga terima kasih sekali karena Bapak sibuk sekali, jadwalnya padat banget ternyata ya Pak. Baik teman-teman semua, kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Masih dalam podcast Ceria, menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.